Hai guys, apa kabar semuanya? Haha, akhirnya kita ketemu lagi. Gue mau ngucapin selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan dan selamat tahun baru juga untuk kalian semua, untuk kita semua. Semoga di tahun 2024 ini kita semakin uh, kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke. Nah, di video kali ini gue akan membahas tips atau apa ya? Ya tips-tips packing list apa aja yang harus dibawa kalau kalian mau ke New Zealand. Ini menurut pengalaman gue sendiri ya guys, dan juga gue akan kasih tahu apa aja sih yang harus kalian lakukan di Indonesia sebelum kalian kesini. Ini juga berdasarkan pengalaman gue gitu. Oke, kita mulai. Jadi kemarin itu gue itu ke New Zealand itu bawa 5 koper, satu tas gunung, dan 2 karsit gitu. Jadi koper gede ya, koper yang bagasi itu masing sendiri-sendiri tuh. Gua teto celana kembara tuh kopernya sendiri-sendiri. Terus ada satu koper lagi untuk suami gua. Dia kan lari ya. Jadi dia bawa satu tas itu, satu koper itu khusus untuk bawa pakaian lari dan sepatu larinya gitu. Jadi itu isi koper itu emang benar-benar cuman untuk lari gitu, satu itu. Kalau yang 4 koper lain itu ya untuk kita masing-masing, untuk pakaian kita untuk selama di sini. Terus gue juga bawa satu tas gunung punya suami gue, punya Teto. Itu isinya vitamin dan suplemen dia semua. Itu dia beli baru dan dia bawa. Itu dia beli banyak banget, dan ada kayak minuman energy drink gitu. Terus sandal gunung, terus pokoknya ini itu juga barang-barangnya dia, dan itu hilang guys, hilang ditelan bumi. Jadi kemarin itu gue pas sampai di sini tuh bagasi gue hilang, tas 1, tas gunung 1, karsit 2 itu hilang. Terus seminggu kemudian karsit balik tuh, 2 karsitnya ketemu. Terus beberapa hari setelah itu 1 tas ketemu, dikirim ke rumah. Abis itu yang terakhir tuh kita udah tunggu lama, sebulan lebih nggak ada, akhirnya dipastikan hilang. Jadi suplemen dan vitamin barunya suami gue itu, dan sendal dia, dan aduh pokoknya yang itu ada hair dryer gue, ada catokan, itu semuanya di situ hilang guys, hilang. Kalau diinget-inget masih sedih guys sampai sekarang gitu. Terus kalau dari gue tuh tipsnya untuk packing, yang pasti kalian tuh ya gimana ya, kita kan pindah ya, bukan cuma sekadar liburan. Jadi kayak seluruh isi rumah lo pengen lo bawa kan pasti. Ya sama guys, gue juga begitu. Cuman adik gue yang udah di sini, si Arya, dia tuh udah kasih tahu, Li jangan bawa baju banyak-banyak. Kaos-kaos tuh nggak usah bawa banyak-banyak. Yang penting tuh lo bawa jaket, sweater, long john, terus sepatu juga nggak usah banyak-banyak, terus sandal juga nggak usah banyak-banyak. Jadi secukupnya aja. Yang pasti yang ditekankan pokoknya kaos tuh, kan kita kan kalau di Indonesia kan banyak kaos ya guys. Kalau di sini tuh nggak perlu, karena lo pasti akan tutup jaket juga kan, lo akan tutup sweater juga gitu. Jadi kaos tuh nggak usah bawa semuanya, nggak usah bawa banyak-banyak gitu. Kemarin tuh gue cuman bawa berapa ya secukupnya aja, yang kesayangan aja yang dibawa. Pokoknya nggak banyak lah, kayaknya nggak lebih dari 10 deh. Dan begitu sampai di sini nih, sampai sekarang kaos yang gue pakai ya itu aja. Jadi kayak gue merasa ini kayak gue bawa kaos juga kebanyakan gitu. Apalagi anak-anak ya guys, kalian jangan bawa, menurut gue ya, nggak usah bawa kaos anak-anak
kebanyakan, karena kayak gue jujur aja kalau punya anak-anak tuh kayaknya hampir semua gue bawa deh, nggak ada yang gue sisain kalau anak-anak. Itu sampai sekarang juga yang dipakai itu aja, dan yang gue bawa itu banyak yang udah kekecilan. Kan anak-anak cepet banget ya, kayak kembara tuh, kembara kan di Indonesia kan masih umur 2 tahun. Di sini udah nggak kepake guys, baju-baju yang gue bawa di Indonesia tuh nggak kepake. Jadi kalau saran gue, baju anak-anak lo bawa seperlunya aja, dan nanti beli di sini. Beli di warehouse itu, di sini ada yang namanya warehouse, itu murah-murah kok. Maksudnya nggak terlalu mahal lah. Kalian mendingan kalau baju anak-anak beli di sini aja gitu. Terus kalau jaket itu gue cuman bawa jaket itu cuman bawa kayak 2 atau 3 ya. Itu juga kayaknya udah kebanyakan deh. Nah, satu nih dari gue tuh beli satu, apa sih itu namanya ya, jaket ya, outer gitu. Itu gue beli di Uniqlo. Itu anget banget guys. Itu salah satu best buy gue, karena gue nggak nyangka itu cuman harganya 399 tapi anget. Mana ya, ada kok ini lagi dijual lagi kan sekarang di Uniqlo di Indonesia kan, lagi kayak winter season lagi kan, jadi dia jual lagi. Kemarin gue minta tolong nyokap gue beliin satu lagi karena itu dia murah dan itu ternyaman buat gue karena itu cukup anget gitu. Tunggu, apa, nggak usah diambil gitu. Terus kalau jaket yang kita kalau di Indonesia kan ke luar negeri tuh kan liburan ya guys, jadi jaket-jaket yang gue punya tuh coat apa sih, bukan coat gaya ya, coat yang ya coat buat gaya gitu lah, buat fashion doang gitu. Nah kalau di sini tuh kalian mesti harus punya jaket yang emang jaket buat winter gitu, jaket yang anget, jaket yang proper untuk cuaca di sini menurut gua. Jadi kalau saran gua, jaket itu kalian beli di sini aja. Kalian bawa beberapa nggak apa-apa, maksudnya jangan yang coat tebel gitu, kayaknya nggak perlu deh. Kalian beli aja di sini. Jaket gua dan Teto dan anak-anak akhirnya beli di sini, dan itu nggak terlalu mahal kok, kayak $100-200 udah dapat merek yang bagus. Maksudnya udah di Kathmandu, di Macpac gitu, udah cukup. Dan itu dia pasti lebih pas sama cuaca di sini, karena kan kita belinya di sini kan, pasti orang-orang sini pakainya itu juga gitu. Jadi kalau misal kalian mau bawa jaket fashion gitu, punya coat yang fashion gitu ya nggak apa-apa, cuman jangan bawa banyak gitu. Kalau yang tebel-tebel mah menurut gue nggak usah, ya nggak apa-apa bawa satu gitu, nggak usah bawa banyak-banyak gitu. Terus kemarin itu yang gue bawa tuh selain baju, kaos, terus long john. Kalian beli long john ya nggak usah banyak-banyak. Di sini juga banyak jual long john. At least tuh kalian bawa satu lah gitu. Bawa satu untuk masing-masing. Terus celana juga celana jeans satu. Kalau ini yang gue bawa ya, celana jeans satu, celana tidur 2, terus celana anget gitu loh. Ada tuh di Shopee, gue beli di Shopee, celana kayak apa ya, bukan long john ya, itu bukan long john tapi ya kayak celana beneran gitu, cuman dalamnya bulu-bulu gitu guys, dalamnya anget ya. Itu tuh berguna banget buat di sini gitu. Terus gue bawa batik satu. Batik itu gue bawa karena siapa tahu aja kita ada acara 17-an atau pokoknya acara-acara Indonesia itu kan kayak menurut gue tuh harus aja lah punya batik gitu. Bawa batik satu. Terus kalau gue tuh bawa kayak kainnya satu. Teto juga gue bawain kemeja batik satu, anak-anak juga kemeja batik masing-masing satu. Pokoknya batik satu kemeja satu gitu. Terus menurut gue kalian harus bawa celana hitam sama sepatu hitam. Ini buat laki-laki kali ya. Soalnya kemarin si Teto itu ternyata di kerjaannya harus pakai celana hitam dan sepatu hitam gitu. Jadi alhasil kita beli karena dia nggak punya celana hitam dan sepatu hitam di sini. Gitu. Kita nggak punya, kita nggak bawa dari Indonesia. Jadi kita beli di sini kemarin gitu. Jadi kalau kalian ada, itu kan kayak basic ya. Maksudnya
celana hitam, sepatu hitam, ya kalian bawa aja gitu. Terus apa lagi ya? Terus moisturizer itu penting banget ya guys, mau winter mau summer, pokoknya di segala musim di sini penting banget, karena kulit lu tuh ntar bisa gatal-gatal, ntar bisa kering banget, ntar bisa apa gitu. Jadi moisturizer itu paling penting gitu. Gue kemarin bawa lumayan banyak sih moisturizer, karena gue pikir kalau beli di sini ya mungkin mahal gitu. Jadi gue bawa agak lumayan banyak. Dan tips dari gue itu, kalian packingnya itu pakai plastik vakum guys. Kan ada tuh di Shopee tuh plastik vakum yang super gede tuh, berapa sih, 80 cm kali 80 kali berapa gitu, pokoknya ada yang paling gede. Nah itu masuk situ semua, terus kalian vakum, jadi itu nanti rapi banget gitu loh, di kopernya tuh tipis-tipis gitu. Jadi kemarin gue muat banyak banget karena gue vakum juga tuh semuanya, jadi tipis. Tapi pas kita sampai di New Zealand, pas sampai di Queenstown, itu semuanya dibukain guys, koper kita itu dibuka, vakum gue dibuka, isinya dibuka satu-satu, diliatin. Jadi kemarin tuh berantakannya ya gara-gara si petugasnya itu ngebuka semua, jadi gue harus masukin ulang sembarangan gitu. Cuman pas berangkat tuh semuanya tuh tight banget gitu loh. Pokoknya vakum deh, kalian harus vakum. Lalu peralatan masak tuh kemarin gue agak nyesel sih, gue nggak bawa kayak sutil, terus kayak inian kayu, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kalian masih ada space, mendingan kalian bawa. Kemarin soalnya gue pikir ntar beli di sana aja lah, tapi kalau misalnya kalian mau dapet yang kualitasnya bagus tuh harganya agak mahal gitu. Jadi menurut gue tetap lebih bagus punya Indonesia gitu. Kemarin tuh gue cuman bawa pisau sama cobek. Gue bawa cobek batu itu guys, buat ngulek. Itu kalian harus bawa sih kalau misalnya kalian emang suka bikin sambal. Menurut gue kalian bawa, karena di sini kualitasnya nggak bagus, maksudnya nggak kokoh kayak cobek batu kita gitu, dan harganya mahal banget. Jadi mendingan kalian bawa. Kemarin tuh gue bawa, tapi yang kecil, ya nggak terlalu kecil sih, ya pokoknya buat yang biasa gue pakai buat nyambel di rumah Indonesia gitu. Kemarin itu gue juga bawa food processor, karena kan gue mau bikin bakso di sini, jadi gue udah beli food processor gitu. Waktu itu lagi ngetrennya Mitoshiba CH200 tuh, jadi gue beli itu, gue bawa gitu, aman-aman aja sih, nggak apa-apa. Terus abis itu terus guys, kalau misalnya kalian punya anak kecil nih kayak gue nih, kayak kan ada kembara, itu kalian lebih baik bawa car seat sih kalau menurut gue. Kalau emang kalian punya car seat di Indonesia, mending kalian bawa. Emang sih bisa beli di sini, cuman menurut gue kualitasnya itu masih tetap lebih bagus punya Indonesia. Apa nggak tahu ya, pokoknya kalau gue pakai car seatnya kan mereknya Graco. Itu tuh menurut gue sama Teto tuh itu kokoh banget. Jadi itu udah car seat terbaik yang kita punya. Jadi kita nggak mau beli lagi di sini. Jadi itu kita bawa kemarin. Makanya yang hilang, dua-duanya sempet hilang tuh, itu kita bawa. Cuman kalau misalnya kalian bawa car seat tuh nggak masuk ke hitungan beratnya. Jadi untuk naruh car seat tuh ada kayak tempat bagasinya sendiri gitu loh. Jadi kalian kan ngantri bagasi di sini misalnya, loketnya. Nah, untuk masukin car seat dan barang-barang yang gede-gede tuh ada lagi, dan itu nggak dihitung beratnya. Jadi menurut gue ya bawa aja. Kalau misalnya kalian kan toh juga nggak ngurangin 30 kilo lo kan. Oh ya, kapasitasnya kan untuk bagasi 30 kilo. Terus untuk cabin 7 kilo gitu. Jadi si car seat ini nggak ngurangin 30 kilo lo, jadi mendingan ya bawa aja gitu. Tapi kalau mau beli di sini ya nggak apa-apa juga. Soalnya kan di sini itu kan semua anak-anak itu harus pakai car seat ya guys. Jadi kayak kemarin sampai di Queenstown menuju Invercargill tuh di mobil ya pasang car seat gitu, harus ada car seat tuh. Jadi selama perjalanan itu anak-anak tuh harus banget pakai car seat. Di sini peraturannya begitu.
Terus oh ya, kalian juga harus bawa colokan universal. Minimal kalian bawa 1 lah colokan universal. Kalau di sini kan soalnya kan colokan 3 gitu tuh guys. Jadi kalian nggak susah kalau misalnya kalian transit, kalian mau nyolok gitu, mau ngecas, kan kita kan colokannya 2, sedangkan kan kayak di tempat transit itu kan colokannya 3 gitu. Jadi kalian harus bawa colokan universal minimal 1 lah. Menurut gua harus bawa sih itu. Selain untuk misalnya kalian mau transit, misalnya nih kalian nyampe di New Zealandnya, nyampe di hotel atau nyampe di rumahnya udah malam gitu kan, kalian nggak bisa beli dulu kan colokan universalnya, jadi mendingan yang kalian bawa. Terus selanjutnya obat-obatan guys. Obat-obatan itu juga termasuk penting banget ya. Obat-obatan tuh penting banget karena di sini tuh sakit apapun obatnya paracetamol. Jadi kalau kalian lagi urgent gitu, kayak misalnya anak kita batuk pilek gitu, itu pasti nggak dikasih obat batuk, nggak dikasih obat pilek. Jadi karena udah kebiasaan di Indonesia kan kita kalau sakit sedikit ke UGD, sakit sedikit ke dokter gitu. Nah di sini tuh nggak kayak gitu guys. Jadi kalau sakit ya minumnya hanya paracetamol gitu. Jadi menurut gue obat-obatan itu penting. Pokoknya yang gue bawa tuh obat batuk, obat pilek. Batuk pilek itu kalau sama dokternya anak-anak tuh dikasih puyer gitu. Puyer yang expirednya lumayan lama tuh. Expirednya kayaknya berapa bulan ya? 4 atau 6 bulan gitu. Terus sama antibiotik. Gue minta antibiotik. Jadi persediaan aja buat kembar 2, buat kelana 2. Terus apa lagi ya? Buat gue sama Tetot sih kayaknya gue cuma bawa obat pilek aja deh. Cuma bawa Rinos kalau gak salah. Gitu. Terus obat muntah, obat demam, sama obat alergi. Kalau misalnya anak kalian ada alergi itu harus bawa menurut gue. Buat persediaan aja guys kan. Soalnya kalau gue pribadi tuh gue kan suka panik ya kalau anak sakit sedikit harus ke dokter. Nah ini kan di sini nggak bisa. Jadi ya kita ada kita punya sesuatu yang buat anak kita minum lah. Padahal kan seharusnya kalau di dokter sini guys, kalau di GP di sini dikasih taunya kalau sakit ya jangan cepat-cepat minum obat. Ya pokoknya penggunaan obat tuh harus seminimal mungkin lah gitu. Soalnya waktu awal-awal datang ke sini tuh anak-anak gue sering banget sakit. Gak cuma anak-anak gue sama Teto juga sering banget sakit, terutama batuk pilek. Gak tau mungkin karena masih adaptasi kali ya. Jadi gatal-gatal lah, terus batuk pilek itu sering banget. Jadi untuk awal-awal ya buat jaga-jaga aja. Kalau sekarang mungkin badan kita udah menyesuaikan ya sama kondisi di sini. Karena di sini tuh bener-bener dalam satu hari itu bisa 4 musim, bisa pagi hujan, nanti siang panas, nanti habis itu sore berangin, ntar apa gitu. Jadi nggak jelas banget gitu cuacanya gitu. Mungkin itu yang bikin kita cepet sakit gitu guys. Terus selanjutnya, ini yang paling penting. Ini yang tidak gua lakukan dan ini gue sesali. Yang pertama, sunat. Gue udah mikir sih waktu awal-awal gue harus sunatin dulu nih Koko sama kembara. Takutnya kita lama lagi pulang ke Indonesia dan gak mungkin juga sunat di sini, udah pasti mahal. Jadi gue agak nyesel karena kemarin gue tidak melakukan itu dulu sebelum berangkat. Jadi menurut gue kalian kalau misalnya punya anak laki-laki belum sunat, yang mendingan kalian sunatin dulu. Terus yang kedua adalah periksa gigi. Karena di sini kayaknya gue belum pernah sih periksa gigi di sini, cuman ya mungkin mahal kali ya. Kurang tahu kalau itu. Cuman lebih baik kalian tuh kayak check up gigi lah. Kalau bolongnya ditambal, pokoknya periksa gigi dulu lah supaya paling nggak selama setahun di sini tuh aman gitu gigi kalian. Terus yang ketiga adalah ini yang gue sesali banget ya, kacamata. Periksa mata dulu, update minus lo, karena kemarin itu tidak gue lakukan. Jadi ternyata guys, kelana itu kan di sini ada di sekolah ada optometris datang ke sekolah untuk ngecek mata anak-anak kan. Dan ternyata kelana itu minus 4, minus 3. Jadi gue nggak tahu selama ini kalau anak gue tuh bener-bener nggak bisa lihat gitu, Jadi kemarin pas dicek dia ternyata minusnya tinggi banget, minus 4 dan minus 3 kanan kiri.
Dan itu gue agak kesulitan bikin kacamata, karena di sini tuh kalau bikin kacamata prosesnya lama guys, 2 minggu masa. Gue gak tahu sih optik gue doang apa gimana ya, cuman kayaknya memang lama deh. Lama, dia potong lensanya tuh ke Auckland dulu, jadi pokoknya prosesnya lama. Terus lensanya yang buat anak-anak tuh harganya mahal banget, $900. Sedangkan kayaknya kalau di Indonesia tuh nggak segitu gitu. Ini adik gue lagi pulang nih ke Indonesia sih, Dimas. Jadi gue titip bikinin kacamata untuk dibawa ke sini, karena di sini tuh karena gue nggak bisa bayar $900 untuk lensa yang bagus, si Koko tuh dikasih lensa yang biasa aja gitu loh. Dan itu nggak bagus gitu loh, mantul gitu, pokoknya kualitasnya nggak oke deh. Jadi saran gue, kalian mendingan tes mata, update minus, ganti kacamata, pokoknya bikin kacamata ini sebagus mungkin lah di Indonesia dengan kualitas yang bagus gitu. Karena untuk bikin di sini tuh satu harganya mahal, terus prosesnya lama gitu. Jadi itu sih yang gue sesali. 3 itu sunat, periksa gigi, dan kacamata itu kalau bisa kalian lakukan gitu. Udah sih menurut gue itu aja yang paling penting. Pokoknya kalau untuk packing ya kalian bawa seperlunya aja, secukupnya. Nggak usah terlalu banyak. Yang penting ya kayak outer sweater gini lah. Jadi kalau sweater gini tuh panas bisa dipakai, dingin bisa dipakai gitu. Kalau dingin lu tinggal tambahin jaket lagi, kalau panas ya bisa kayak gini. Soalnya di sini panasnya juga nggak panas-panas amat guys. Panas juga ada dingin-dinginnya gitu. Jadi yang kayak gini-gini aja kalau misalnya kalian mau bawa. Oke? Dan vakum. Oke guys, segitu aja dulu. Nanti kalau misalnya gue ada inget lagi apa yang harus dibawa dan apa yang harus dilakukan, nanti akan gue bikin lagi videonya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Hai guys, ini nih jaket yang gue maksud nih. Tuh, pernah lihat kan jaket ini? Ini tuh awal gue beli warnanya apa ya, krem-krem gitu nih. Sekarang udah butek banget saking seringnya gue pakai. Nah ini tuh bisa lihat nggak sih? Ini tuh namanya Fluffy Yarn Fleece Full Zip Jacket. Ini gue cek di aplikasinya Uniqlo. Nih kalian beli, harganya $399. Cakep guys, beli. Terus tadi ada kelupaan, jangan lupa untuk nyetok lipstick guys, wahai para ibu-ibu. Karena gue kemarin kehabisan lipstick dan beli di sini kan gue pakai Maybelline tuh yang Super Stay Matte Ink itu kan. Nah itu di sini harganya $25. Sedangkan di Shopee itu kayak cuma 100 ribuan guys. Jadi beli di sana aja, beli yang banyak. Terus abis itu sama satu lagi lupa, itu adalah bumbu kayak bumbu Indofood gitu loh. Kalau buat gue yang sangat berguna buat gue itu adalah bumbu ayam goreng. Kalian beli aja di Indonesia. Di Indonesia kan murah banget kan, cuma berapa ribu. Di sini tuh harga bumbu Indofood tuh sekitar $1-2 gitu guys, agak mahal. Dan bumbu ayam goreng kalau di tempat gue tuh nggak ada gitu. Jadi gue minta bawain sama adik gue dari Indonesia gitu, yang banyak. Itu lumayan, jadi kalian kayak beli ayam, kalian ungkep aja. Jadi di sini nanti kalau mau makan tinggal digoreng gitu, bumbu ayam goreng, bumbu rawon, bumbu rendang, bumbu apapun itu nggak apa-apa, itu boleh dibawa. Oke, udah segitu aja ya, bye bye.